Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, hidup yang melimpah akan berkat dan sejahtera tentulah menjadi dambaan setiap manusia. Kegagalan manusia untuk memperoleh semua itu seringkali diakibatkan oleh ketidaksadaran kita untuk terlebih dahulu bermohon dan insaf akan perilaku tercemar kita dan mau dengan rendah hati mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Setiap hari kita terlalu disibukkan dengan usaha daya nalar kita untuk memperoleh kesejahteraan tersebut. Padahal yang benar adalah kita harus terlebih dahulu bermohon dengan sungguh kepada Tuhan, lalu mengaku dosa dan celah kita kepada Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan berkenan melimpahkan berkat demi berkat dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi, seruan Nabi Yesaya dalam nas ini ditujukan kepada bangsa Israel, supaya mereka meratap dan berkabung oleh karena keadaan mereka yang telah berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka diajak untuk bertobat di masa penantian, sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya memulihkan mereka. Janji pemulihan Tuhan ialah padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ini adalah sebuah metafora pergantian hidup yang semakin sejahtera bila mereka mau menantikan pertolongan Tuhan dan mereka mengaku dosa. Saudara yang dikasihi, kita mengerti saat ini pengakuan dosa ternyata menjadi awal janji datangnya roh yang membawa ketentraman bagi bangsa Israel. Bertobat dan berpengharapan kepada belas kasihan Tuhan menjadi dasar pengakuan iman kita untuk memohon berkat Tuhan. Sikap pertobatan ini perlu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita yang dahulunya seringkali memberontak dan mengkhianati Tuhan, mestilah mempunyai sikap yang baru. Saat kita mengalami pertobatan dan menyesali perbuatan kita, saat kita meratapi tingkah laku kita yang tidak baik, maka saat itu roh akan dicurahkan dan nampaklah perubahan yang nyata dan menakjubkan dalam hidup kita. Apa yang pada mulanya hanyalah padang gurun akan menjadi kebun buah. Apa yang pada awalnya begitu kering dan tidak bermanfaat, namun kini justru menghasilkan buah yang berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Inilah kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa dari atas, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi, marilah senantiasa meratapi dosa kita, lalu kita bermohon kepada Tuhan supaya hidup kita diubahkan. Semoga firman hari ini memberkati kehidupan kita. Tuhan kiranya melimpahkan anugerah dan berkat bagi kehidupan saudara. Amin.